Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang adik-adik kelas 11-3. Kita mohon maaf. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik semua ya? Baik. Masih kayak kemarin waktu lebaran, sudah ada semangatnya belum? Belum ada. Masih pengen libur lagi. Masih pengen libur lagi. Tapi kalau di kelas ini gimana? Udah kayak efektif belum? Sudah. Ada apa yang kita coba? Karena pas saya juga libur. Iya. Kebetulan kan saya ini isinya kelas 12, jadi makanya saya minta bantuan kalian kalau saya konseling ini karena kelas 12 sudah nggak ada, ya nggak bisa. Kemarin itu sempat saya hubungi anak kelas 12 di mana itu nggak bisa semua karena harus mempersiapkan TBK mau kuliah semua. Oke, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari sini dulu. Perkenalkan namanya sama rumahnya. Saya ada Muhammad Yanabek, di sini Java. Rumahnya Dusun Badan di sana. Oke, teman-teman di sini saya harapkan suaranya keras ya biar nanti kedengaran. Siap. Oke, daripada proses konseling ini kita akan melaksanakannya dalam waktu 40 menit. Mungkin dari teman-teman bagaimana? Apakah cukup dalam waktu 40 menit itu? Ya, oke. Jadi bila nanti teman-teman masih biasa kurang dan ingin diskusikan lebih lanjut, bisa direncanakan buat sesi lanjutan. Ya langsung saja kita selanjutnya karena kita belajar terkait tarif. Jadi tujuan saya kali ini yaitu membantu Mbak Ervina terkait permasalahan tarifnya yang kita di sini nggak bisa terkait pilihannya bisa didapat antara yang lainnya. Ya langsung saja kita mungkin karena kita belajar terkait tarif. Jadi tujuan saya kali ini yaitu untuk membantu Mbak Ervina terkait permasalahan tarifnya yang kita di sini kadang-kadang bisa terkait pilihannya ada beda pendapat antara lewat dan benar. Mungkin saya ulang lagi terkait bagaimana pilihan dari kalian satu-satu gitu ya. Dari Mas Rehan, udah ada kepikiran gitu ya? Oh, biasa. Ya, bagus. Karena emang apa ya, biasanya kan harus fisiknya prima ya. Nah, karena dilihat dari semuanya, dari kondisi kaki yang O atau yang apa, X itu juga nggak bisa. Terus kalau misalkan nanti nggak jadi ada lagi, maksudnya masih dapat. Oke, kalau saya kurang lebih sama seperti yang beda juga. Mungkin setelah lulus dari SMA nanti niat utamanya itu mau daftar di TNI juga. Tapi yang ditakutkan itu sebenarnya siap lah untuk daftar setelah lulus SMA sudah siap lah. Cuma nanti yang ditakutkan itu seandainya saya gagal di pendaftaran itu nanti saya kan nganggur kan. Nggak tahu mau kemana.
Tapi di samping cita-cita saya yang pengen jadi TNI itu, saya juga ada keinginan lain. Satu itu jadi pengusaha. Oke, jadi misalkan nanti tujuan awalnya mau daftar TNI, tapi misalkan ya rezekinya ke situ, itu pengennya jadi pengusaha gitu. Jadi nggak ada pikiran buat kuliah. Nah itu saya berpikirnya itu kalau memang saya pengen kuliah itu kuliah yang untuk cita-cita saya selain TNI yang pengusaha itu di mana dan di bidang apa itu Berarti masih belum ya. selanjutnya Mas Arya apa? Oh Polri. Bintang. Jadi langsung linknya ke Polri ini dan itu ke pelayanan. Selanjutnya mau kuliah saja. Ini nanti dan persiapan mau kuliah kayak tes ini udah kayak kelas-kelas udah persiapan. Oke, selanjutnya mau kuliah sama. Ini yang kuliah semua dia dinasar. Tapi di kelas kalian itu ini ya, bulan karirnya juga beda-beda semua ini. Oke, di sini saya sampaikan lagi pengertian perannya. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok ada posting ini, kemudian teman-teman sini sebagai anggota akan menanggapi yang permasalahan daripada kita. Nanti bagaimana akan menceritakan permasalahannya. Jadi barangkali teman-teman sini ada sudut pandang baru yang mungkin bisa membuka pikirannya Mbak Devina ya, terkait bagaimana cara mensiasati yang mendapat antara sampean sama teman. Bisa dipahami? Bisa ya? Mungkin silakan bisa mengungkapkan permasalahannya yang mungkin soal ini dirasakan. Kalau dari orang tuanya sampean ada saran untuk UNM di sini akuntansi, sedangkan saya pengennya di aktuaria sama statistika. Juri ada ya statistika sama aktuaria. Oke, mungkin kegelisahan orang tuanya ini karena pergaulan kan jadi tetap ada penolakan meskipun kita ada solusi dan ini ada NIP ya sesuatu lain-lain saja. Mungkin teman-teman sendiri sudah tahu ya masalahnya Erina ini. Saya ingin tahu selama ini yang sudah dilakukan Erina dalam mengatasi masalah ini itu apa? Sudah menyelesaikan kalau sudah selesai
ada efeknya nggak? Tetap nolak ya. Jadi orang tua nggak ngomong apa-apa. Kemudian rencananya ini apa ya? Kayak keinginannya Mbak Etina ini apa dalam masalah ini? Maksudnya dari proses konseling ini Mbak Etina intinya misalkan pelaku ini bisa tetap kuliah di luar kota atau Mbak Etina ini ingin bisa menarik benang merahnya dan bisa apa ya? Ada jalan tengahnya antara sampai orang tuanya sampai pengen jalan tengahnya aja. Jadi nggak maksa misalkan harus kuliah luar kota dan ini dari teman-temannya lain dari Mas Ehan gimana menanggapi ceritanya Mbak Etina? Panggilannya dia. Nah, udah umum di kebanyakan siswa-siswa lain yang penolakan dari orang tua juga. Tapi mungkin dari kakaknya sudah pernah bicara sama orang tuanya. Sudah dia. Terus gimana Mas? Nah, saya ini itu ya yang ingin saya suka itu ya. Biasanya orang tua kan berpatok sama anak pertama, yang notabene itu pengalamannya banyak dari anak keduanya. Biasanya seperti itu. Terus biasanya kalau anak pertama mau berbaik-baik sama orang tua, terus mengajukan adiknya bagaimana baiknya, itu biasanya orang tua lulu kan. Nah tapi dan sudah pernah ngobrol juga tapi tetap tidak menolakkan. Saya nggak tahu solusinya itu apa. Kan Mbak Etina ini dapat saudara dua aja sama kakaknya aja. Terus kakaknya ini semester berapa atau dalam? Oh sudah. Oke. Sebenarnya saya ingin tanya, misalkan Mbak Etina ini tanya kepada kakaknya itu, apakah bisa misalkan nanti ikut mengobrolkan masalah ini depan orang tua? Sudah pernah melibatkan sering. Ini dari Mas Farel. Mbak, siapa namanya? Sivina. Safin. Oh iya benar. Jadi kita kasih tahu secara utuh ini terkait dengan siswanya ini melakukan apa aja. Kayak misalkan jadi UKT, kalau KIP itu UKT juga ya. UKT mendapatkan biaya kisaran sesuai dengan penetapan UKT sampai nanti. Terus ada bantuan berupa biaya hidup itu dikasih setiap 3 bulan sekali. Lumayan. Terus seperti yang dikatakan Mbak Olimpia, nah misalkan di luar kota itu kita bisa mendapatkan part-time ya. Jadi di sana itu kita bisa kerja. Jadi kita kalau masalah uang itu sebenarnya masih bisa ini ya kayak fleksibel gitu. Jadi kita bukan masalah yang harus ini ya minta orang tua terus enggak, sebenarnya kita bisa berjuang sendiri juga dengan cara bisa part-time. Mungkin kayak kafe-kafe, kalau di Malang itu banyak kafe-kafe kan, umum banget di sana banyak kafe-kafe. Saya juga kuliah di sana kan S1-nya. Terus teman-teman saya dulu itu juga gitu,
mensiasati permasalahan terkait biaya itu dengan kerja part time. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah kita. Jadi misalkan jadwal kuliah kita Senin sampai Kamis gitu ya, Jumat, Sabtu Minggunya libur. Nah, itu dibuat kerja. Atau di waktu kuliah, karena kuliah itu nggak full dari pagi sampai sore ya, kayak kalian ini enggak. Jadi mungkin di jam-jam tertentu, kayak pagi ya, misalkan pagi ya kayak pagi aja, siang aja gitu. Nah, itu di jam-jam senggangnya itu bisa dibuat kerja. Nah, kemudian misalkan sampean mencari tahu jurusan-jurusan yang selama ini dikebiri kayak di kampus-kampus swasta ya, ada UMP, terus ada UNI, terus ada Uniska. Kira-kira di situ ada jurusan ini kan, aktuaria sama statistika. Kalau saya kan emang ini jurusan kayak langka ya, aktuaria statistika ini jarang ada. Kalau nggak gitu, sampean bisa kayak mencari tahu apa sih jurusan yang masih mirip-mirip antara kayak jurusan statistika itu sama aktuaria. Ini kan dia hitung-hitungan ya kayaknya. Saya hitung-hitungan, jadi banyak sih harusnya, apalagi di fakultas ekonomi. Kenapa sampai memilih aktuaria sama statistika? Di sini teman-teman ada yang selang hitung? Mas Rehat. Itu uang kan? Perlu bukan itu Mas. Oke, ya itu ya. Jadi sampai juga cari tahu juga kayak prospeknya itu apa. Jadi jangan kita berpaku sama aku suka statistika sama aktuaria terus langsung aja dipilih. Tapi kita harus lihat prospek ke depannya. Misalkan statistika ini bisa kerja ini. Kira-kira aku sesuai nggak sama pekerjaan ini? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin ada balikan dari Mbak Dea gimana? Kira-kira dari pembahasan kita. Berarti belum sempat disampaikan di perantauan itu juga bisa kerja. Selain karena dia kan karena pergaulan juga. Kalau pergaulan bagaimana sampai menyikapi ya kan kita bisa diri kita. Tapi di sini pergaulannya aman jadi Insya Allah. gak ada yang nakal. Gak ada, jangan. Ya gitu ya. Jadi saya kan sudah dewasa kalau memilih hal yang positif sama negatif itu juga cari yang positifnya aja. Dan memang kalau buat kita tuh ya saya sharing aja juga ya, karena saya juga pernah di dalam itu ya banyak teman-temannya bisa dibilang kualitasnya itu negatif. Terus ya kita harus ini ya pinter-pinter aja kita cari teman. Selagi kita dapat teman-teman yang baik, kita nggak mungkin akan masuk di hal seperti itu. Ya selama ini alhamdulillah juga ya teman-teman saya semua bisa membuat dampak positif. Jadi pergaulan yang menyimpang itu bisa saya sebutkan. Jangan sampai masuk saya. Sampai imannya sudah kuat.
Mungkin gimana Mbak Dia, masih ada yang perlu di ini? Setahu saya itu bisa, karena kalau swasta itu kita nggak melihat dari mana jurusan kita. Ini kan IPA ya, kalau di swasta itu lebih fleksibel kayak jurusan-jurusan. Jadi dari IPA itu bisa. Setahu saya di Kediri itu banyak jurusan-jurusan yang kayak akuntansi, semua kampus ada. Kalau misalkan sampai ngambil itu gimana? Bisa aja, bisa. Ya kan namanya juga punya itu mungkin bisa dapat sedikit tambahan informasi ya. Terus melihat pelajaran akuntansi ini suka apa? Namanya yang kalau hitung gitu masih suka. Tapi kalau udah teori, Berarti benar-benar sampai ini udah ampun di hitung-hitungan gitu ya? Nanti sampai di sini juga ikut lomba-lomba sains. Tahu pasangnya ya. Ini ya kalau sampai ada bekal yang matang, ini bisa apa ya? Jadi kesempatan buat sampean meyakinkan orang tua. Jadi misalkan ya semoga aja ya, maka nanti masuk SNPB, masuk eligible, terus sampean tetap milih di kuliah PTN, ya, di entah saya mana sampean dan keterima, ya kondisinya keterima. Itu kan pasti orang tua kan juga senang gitu loh, anaknya anak kita bisa masuk perguruan tinggi, ya, kayak gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi apa ya, kuncinya sampean buat bisa meluluhkan hati orang tua sampean. Jadi tetap aja sampean ini ya berjuang untuk mempersiapkan nanti masuk ke perguruan tinggi. Jadi jangan patah semangat dari sekarang, tetap aja kayak sampean belajar terus mempersiapkan nanti ujian-ujian, persiapan buat SNPT atau mau mandiri atau SNPT itu ya. Bagaimana? Ya. Ya gitu. Oke, dari pembahasan kita mungkin Mbak Dia bisa mencari intinya. Oh aku harus gini setelah ini. itu harus meyakinkan orang tua juga ya pertama, terus tetap usahain apa yang kita mau, buktiin ke orang tua. Oke. Caranya gimana? Dengan cari tahu informasi, kalau kan sekarang ada event-event gratis, sampean berjuang untuk berprestasi lah, intinya berprestasi, entah itu dengan mengikuti lomba-lomba atau mencoba untuk meningkatkan nilainya, ya, nilainya di sekolah. Setiap ujian-ujian ini tetap dipersiapkan dengan matang. Oke, mungkin bagaimana perasaan Mbak Dia sekarang? Sudah lega, sudah tahu ini mau ngapain di sini. Oke, benar-benar dilaksanakan ya Pak. Nanti disampaikan orang tuanya. Jadi jangan diangan-angan doang, jangan dibayangkan aja, tapi harus dilaksanakan. Oke, karena dia sudah merasakan sudah lega ya, mungkin kita beralih ke permasalahan lain karena durasi kita masih cukup masih ada waktu. Jadi kan untuk menyampaikan masalahnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri.
Kalau dari saya mungkin mau bertanya saja. Kira-kira dari saya ini panggilnya Pak Afif. Oke. Mungkin dari Pak Afif tahu yang apa ya? Universitas atau fakultas yang cocok buat cita-cita saya yang selain jadi abdi negara tadi, yang jadi pengusaha tadi itu kira-kira cocoknya itu kemana gitu? Tapi ada rekomendasi. Oke, sekarang masih tadi juga sempat menceritakan apa ya masalahnya secara jelas. Ini saya sampaikan lagi buat teman-teman misalkan nanti mau menanggapi masalah Mas Kata. Jadi Mas Kata ini bingung misalkan nanti tidak masuk di TNI ya atau sama apa Mas pengusaha ya misalkan juga jadi pengusaha itu kuliahnya jurusan apa sesuai dengan minatnya Mas Kata. Oke, sudah dipahami semuanya? Sudah ya? Oke, Mas Dafa selama ini kesukaannya apa? Sebentar, sebelumnya saya mau meluruskan dulu. Maksud saya itu fakultas dan mungkin universitas yang cocok buat saya jadi pengusaha itu. Oh, Ya, bukan di luar dari pengusaha itu. berarti kayak mempersiapkan buat jadi Ya, pengusaha. biar seandainya saya gagal di TNI itu kan otomatis nganggur kan. Iya. Nah, saya itu pengen kuliah itu yang sesuai sama cita-cita saya jadi pengusaha. Ya. Mungkin ada yang sih. Iya, enggak apa-apa. Salah tangkap. Oke. Kalau pengusaha ini, saya rasa semua jurusan bisa ya. Semua jurusan ini bisa mempersiapkan apa ya kayak pasti mendapatkan ilmu buat menjadi pengusaha. Bahkan jadi saya pendidikan, saya satunya itu BK ya. Nah itu juga ada pelajaran buat entrepreneurship. Jadi kewirausahaan. Ya. Jadi apapun saya rasa apapun jurusan yang kita ambil itu pasti ada persiapan untuk misalkan nanti mengikuti pengusaha. Jadi kalau sampai benar-benar tekun jadi pengusaha yang benar-benar matang itu biasanya tidak jauh-jauh dari ekonomi, fakultas ekonomi bisnis, entah itu manajemen atau ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, itu jurusan IPS ya. Kalau di teknik, kalau di IPA setahu saya di teknik itu sebenarnya juga bisa semua teknik, entah itu teknik sipil atau teknik industri, apalagi industri ini sih. Industri ini kan mempelajari tentang bagaimana kita mengelola suatu usaha dari bagaimana caranya kita mempersiapkan bahan baku, kemudian menyiapkan tenaga kerja. Mungkin sampai ceritakan sampai contohnya. Kalau saya itu saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the fifth lesson. awalnya kok saya pengen jadi arahnya ke pengusaha itu sebenarnya dari scroll sosial media sebenarnya. Kan banyak itu di YouTube itu ada video yang thumbnailnya itu kayak pengusaha muda bisa menghasilkan omset segini. Nah saya itu condongnya itu lebih ke kayak peternakan gitu. Ya, ke peternakan kayak pertanian gitu. Contohnya ke situ. Jadi bukan yang produk-produk itu bukan. Ini lebih ke seumpama apa ya kalau bahasa Jawanya itu berantik. Ya sapi, entah itu ya kambing, kalau enggak ya mengarah ke tanaman-tanaman kayak pertanian kayak gitu. Jadi contohnya di situ. Kenapa sampai kok pengennya tidak menerapkan pertanian? Nggak tahu ya kayak tertarik aja apa
apalagi kan di rumah kan orang tua kan juga suka apa ya, ngurusin kayak ayam, terus juga lele juga, sapi juga, kambing juga. ternak juga. Iya, cuma nggak ternak yang besar kayak gitu. Kecil-kecilan aja lah, kayak open-open gitu lah. Iya, jadi sering ke sawah juga, saya juga sering bantu juga kan. Terus saya tertarik, kayaknya seru kalau saya arahnya ke peternakan gitu. Jadi sampai dengan keseharian dalam kelasnya sampai ini sampai suka gitu ya. Iya. Biasanya. Oke. Oke, sebenarnya ini udah dapat apa ya? Solusinya langsung nemu lah, karena di pertanian itu kan ada yang namanya agribisnis. Di fakultas pertanian agribisnis itu itu tadi sesuai dengan penjelasan sampean, ini sampean kalau ingin jadi pengusaha saya kerjanya di pertanian. Nah, kalau di agribisnis ini setahu saya ini mengurusi terkait pengelolaan usaha dalam bidang pertanian. Jadi lebih luas lagi pelajarannya, tidak hanya terkait caranya bertani, tidak hanya belajar, tapi juga caranya kita sebagai individu yang bagaimana caranya melakukan usaha di bidang pertanian itu seperti apa. Nah, ini sesuai dengan jurusannya sampean. Ini ya IPA ya, kalau pertanyaan itu IPA. Fakultas peternakan sudah. Oh itu beda sih. Beda. Kalau di Universitas Brawijaya itu dibedakan antara peternakan sama pertanian. Tapi Pak juga, saya kan juga sempat bicara sama teman-teman juga, sama orang rumah juga. Nah itu bilangnya itu gini, ngarahmu kan kayak gitu-gituan itu mending gak usah kuliah. Nah katanya itu kayak gitu. Kenapa kok gak usah kuliah? Kan banyak di daerah sekitar juga, itu kan banyak yang udah jadi peternak juga kan. Kenapa nggak belajar dari situ aja, belajar pengalaman mereka, coba ikut mereka. Nanti kalau kamu kuliah, kebuang buat kebanyakan teori aja. Banyak yang bilang kayak gitu juga. Tapi saya juga bingung. Yang lebih menjamin itu yang mana saya juga bingung. Ini pendapat dari orang tuanya sampean. Kayak teman-teman sekitar rumah juga, terus teman-teman satu SMP yang juga sekarang udah berjalan-jalan, terus cerita-cerita pengalaman lah, itu bilangnya kayak gitu. Jadi seperti itu kita tetapkan dulu tujuannya sampean dalam proses counselingnya apa? Pengennya mengatasi kebingungannya. Iya, mengatasi kebingungan. Gimana kalau saya nggak apa ya? Jangan sampai lah saya nggak lulus tes TNI itu. Terus saya kan otomatis kalau nggak lolos kan nganggur setahun kan sebelum mencoba tes ulang. Ya. Nah itu saya harus kemana dan ngapain yang pengen saya cari di sini. Oh, berarti udah beda lagi nggak sama yang kayak tadi. Ya kalau memang kuliah, ya sebenarnya pengen juga kuliah. Kalau memang kuliah, kan seharusnya yang sesuai sama apa yang saya pengen. Kayak misalnya penulisan, nah itu kemana? Kalau memang saya harus kuliah pada saat saya nganggur, saya harus kuliah di mana? Saya harus kemana itu ya? Saya teruskan sedikit ya nanti ya. Ini tadi masalahnya kan Mas Dapa bingung misalkan nanti ya tapi ya misalkan nggak lulus TNI itu setahun mau ngapain gitu ya, setahun selama nunggu tes lagi ya kan mau ngapain. Tapi di lain sisi sampai nanti bingung misalkan nanti tes lagi ambil jurusan apa nih, atau nanti di tes berikutnya ini ambil TNI lagi atau gimana? Iya, ya kan kalau TNI itu kan ibaratnya itu kalau setahun itu paling nggak setahun dua kali kalau satu kali atau dua kali. Nanti kan kalau semua nggak lolos semua lah dalam 1 tahun itu kan otomatis nunggu tahun depan buat daftar itu lagi. Nah, kan nggak mungkin kan kalau saya harus nganggur di rumah kan dilihat tetangga juga dilihat
Iya. Orang tua kan nggak enak, sungkan juga. Nah itu kalau memang saya harus menunggu sambil kuliah lah, itu saya harus kuliah beneran. Jadi, ini mas, permasalahan sama ini apa ya? Kalau sampai kuliah nanti akan memakan waktu 4 tahun. Iya. Sampai tetap mengejar TNI atau kuliah aja. Misalkan TNI. Oke. Gini, saya juga sempat tanya-tanya juga sama ya adalah kenalan yang memang dulu tuh sempat daftar TNI gagal, terus coba kuliah, setelah tahun depan tes lagi berhasil di TNI, kuliahnya ditinggal. Oh kayak gitu. Iya, ada juga yang memang kalau memang TNI gagal, daftar negara gagal, daftar kuliah, terus kuliah dulu diselesaikan S1. Pokoknya diselesaikan dulu kuliahnya, nanti baru daftar lagi di TNI juga ada. Soalnya kalau kita lulus kuliah itu, kalau nggak pada saat kita kuliah itu apa ya, batas maksimal kita daftar ke negara itu juga bertambah tahunnya. Iya. Iya. Karena ada maksimal. Iya, maksimal daftarnya iya. berapa? Iya. Ya ada dua itu, antara kalau udah terima kuliahnya ditinggal atau memang nggak usah daftar tahun depan tapi fokus kuliah dulu, habis kuliah daftar. Kalau saya lebih ke kuliahnya ditinggal, ngisi kekosongan aja. Misi pertama. Sudah menangkap ceritanya Mas Dava semua ya? Oke, ini dari Mas Rehan dulu, gimana tanggapannya untuk permasalahan Mas Dava? Ini barang bisa. Ini dari Mas Arya. kuliah kan biaya biaya Oke. Tapi yang saya pikir itu di kuliah itu kan saya juga dapat pengalaman yang arahnya selain tentara itu sih. Terus orang tua juga itu juga gimana ya? Ngarahkan juga sih kayak dengar-dengar kita tanya aja. Namun kalau memang juga ada sih lah kalau TNI itu gagal setahun gagal kan nggak mungkin aku ada nggak pengen nyoba kuliah kan. Berarti orang tua sudah Iya. memfasilitasi Iya. sana-sana pengen kuliah ya monggo. Iya. Tinggal saya yang bingung mau kuliah kemana. Namanya siapa Mbak? Semina. Panggilannya Semina. Semina. Nah, Gue sih tahu mau nih. Saya ada di pikiranmu. kenapa nggak ada yang mau kan? belum keluar nih katanya ngomong Oke, dari Mbak Olivia. Apa? Ini Iya, peternakan, pertanian. Oke, sebelumnya saya luruskan ya. Sebenarnya kayak ayam, terus lele sama anak-anak yang lain itu ini bukan makanan yang bisa gitu Pak. Kayak cuma kecil-kecilan aja lah. Ya ada kegiatan lah di rumah kayak gitu. Terus yang saya bilang ke sawah itu juga bukan saya punya sawah itu enggak. Ya membantu ayah lah kayak cuma cari pakan buat sapi gitu. Kan ya
Ya kayak gitulah. Bukan terus saya orang rumah satu keluarga mau pengen sambung tidak, bukan. Oke, dari pendapatnya teman-teman ini tadi gimana, Mas Dafa? Boleh sih. Apalagi kan juga saya adalah teman satu yang orang tuanya kebetulan juga peternak. Jadi mungkin bisa saya belajar dari teman saya itu. Kalau memang niat kan memang harus berani kan. Jadi di sini ada pertimbangannya banyak ya dari teman-teman yang tadi menyampaikan bahwa antara sampai fokus ke tekniknya aja atau misalkan sampai cuma 3 ya ini fokus ke kalau misalkan sampai contoh dari temannya sampai tadi ini sia-sia Mas, kayak misalkan sampai kuliah terus akhirnya motor putus di tengah jalan terus sampai oke lah dapat itu tapi apa lagi nggak dapat ijazah, uang sudah keluar banyak ya kan. Jadi pertimbangannya itu Mas. Jadi kalau misalkan sampean ingin lebih efisien dalam menghadapi kebingungan ini, yaitu yaitu tadi sesuai dengan perkataannya teman-teman tadi, itu seperti kayak meminta bantuan dari tetangganya sampean. Misalkan bagaimana sih cara membangun usaha. Tetangganya sampean tadi membangun usaha di bidang peternakan, pertanian tadi ya. Peternakan. Jadi ilmu-ilmu itu tadi itu tidak hanya yang didapatkan dari perkuliahan. Gimana? Ya, alhamdulillah ada saran-saran yang masuk ya, tapi jangan juga sedikit-sedikit. Oke. Mungkin kasih gambaran dulu kalau misalkan sampean nanti ikut sesuai rencana sampean yang awal tadi. Kalau misalkan sampean gagal terus akhirnya kuliah, terus misalkan ada tes lagi di TNI, terus sampean daftar keterima, ini dampaknya apa? Jadi sampean cari tahu dampaknya apa. Jadi dibandingkan di antara 2 pilihannya sampean yang itu tadi, atau sampean tetap fokus di TNI, ya kan? Fokus TNI, terus ketika waktu sedang sampean mencari kesibukan lain tadi, atau pilihan 3 sampean ya udah fokus kuliah. Nah ini cari dampak-dampaknya. Jadi dibandingkan kira-kira yang dampaknya seperti itu apa? Gimana Mas? Ya sudah dapat pencerahan sedikit dari teman juga. Ini di sini teman-teman ada yang mau menanggapi terkait masalahnya Mas Dafa sudah jelas. Gimana ada lagi? Ya masih ada ini sedikit lah, cuma nggak sebingung sebelumnya. Bingungnya apa? Ya tetap itu nentuin pilihan yang mana. Jadi dibicarakan sama orang tua mungkin sama keluarga gimana caranya sampean menentukan pilihan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau di sini teman-teman sudah biasa menyampaikan masalah-masalah masing-masing, sudah sharing-sharing ya sama kita semua di sini. Mungkin saya harapkan bisa membuka pikirannya kalian semua di sini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari proses masing ini. Oke, bentar. Ada teman yang Mas Dafa, setelah kita mendiskusikan solusi kita tadi, rencananya sampai gimana soal ini? Akan melakukan apa? Yang terutama yang disarankan itu mempertimbangkan
saya mengisi waktu luang itu dengan belajar pengalaman dari mungkin rekan-rekan saya atau teman-teman yang sudah saya kenal. Jadi tidak merugikan orang tua, pembiayaan orang tua berkuliah di Jakarta. Terus juga masih bisa fokus di cita-cita saya yang utama, adalah sembari belajar di cita-cita saya yang lain. Ya kan, juga mungkin orang tua misalkan sudah aplikasi berkuliah, misalkan uang ini dibentukkan dalam bentuk yang lain pun juga bisa, misalkan buka usaha apa gitu ya. Jadi benar-benar uang ini tidak hanya dipakai secara cuma-cuma kayak kuliah nanti nggak ada ujungnya, misalkan dibuat buka usaha. Jadi nanti Mas Jaka bisa komunikasikan lagi ya sama orang tua. Oke. Kembali lagi, gimana, ada yang bisa menyimpulkan terkait proses konseling ini? Di sini tadi kita membahas dua permasalahan ya, dari Mbak Dea sama Mas Jaka. Kira-kira bagaimana? Mas Aren? Dikit aja nggak apa-apa. Kalau dari saya intinya itu tetap fokus sama tujuan awal kita, tetap optimis, jangan pesimis, terus juga tetap mempertimbangkan apa yang memang perlu dipertimbangkan, entah itu dari orang tua, dari pendidikan, dari ya faktor ekonomi juga, gitu. Pokoknya tetap mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan juga. Jadi ini apa yang dikatakan Mas Jaka dalam mengambil keputusan ini harus dibikin matang-matang ya, dibikin matang-matang. Sekiranya apa yang kita lakukan nanti ini kita lihat efeknya, kita coba. Jadi jangan desas-desus dalam mengambil keputusan, dibikin matang-matang. Terus jangan sampai ragu juga. Jadi benar-benar dibikin matang-matang. Kalau misalkan saya ingin ini, ya udah saya ini. Jadi nanti saya ingin ini dan seterusnya. Jadi ada rencana jangka panjang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita laksanakan hari ini. Mungkin tidak ada salah kata yang saya ucapkan mendengarkan. Saya harap dengan proses konseling ini bisa membuka wawasan kita semua ya, bisa membuka pikiran kita bahwasanya dalam merencanakan karir itu juga penting. Mungkin itu saja. Setelah ini saya nanti akan membagikan form ya, form dalam bentuk link begitu. Silakan nanti teman-teman isi. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.